Mari kita pandang Tuhan Yesus, kita angkat tangan sama-sama. Engkau bertahta di atas pujian dari umat-Mu. Engkau ada sebagai Raja, sebagai pusat perhatian, di mana kami memberikan hormat kami, penyembahan kami kepadamu. Beracara atas tempat ini, Roh Kudus, kuasai waktu-waktu ketika firman diberitakan, supaya firman-Mu jatuh dan membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terangi hati dan pikiran kami sambut firman dengan hati yang haus dan lapar. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati katakan, amin. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Anda dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semua. Sukacita bisa kembali ada di tempat ini, Gereja Mawar Sharon Surabaya Barat, untuk kembali menyampaikan firman. Saudara, hari ini saya sampaikan tema berseri, judul utamanya adalah menantikan janji Tuhan. Di ibadah pertama tadi saya sampaikan bagaimana kita ini bisa berpegang kepada janji Tuhan. Di ibadah ini bagaimana kita bisa bertumbuh dalam segala hal. Saudara, pernahkah Anda masuk dalam sebuah situasi di mana Anda menunggu atau menanti janji Tuhan? Anda berdoa dan Anda menanti yang namanya jawaban doa. Anda menerima firman, Anda menerima janji, dan Anda menunggu itu menjadi kenyataan dalam kehidupan Anda. Di ibadah pertama tadi, saudara, saya bagikan apa rahasia dari Abraham ketika dia terima janji daripada Tuhan, namun di dalam kenyataan sehari-harinya ternyata kenyataan bertolak belakang dengan janji. Kebanyakan dari kita, saudara, kalau kita menerima janji, kita menerima pesan, khotbah, gitu ya. Tapi setelah kita pulang menjalani kehidupan sehari-hari, ternyata kenyataan yang kita hadapi bertolak belakang dengan janji, kita kebanyakan iman kita menjadi lemah. Tapi Abraham beda, dikatakan Abraham itu imannya tidak menjadi lemah, walaupun dia mengetahui sebuah fakta di lapangan bahwa tubuhnya sudah lemah, dia nggak bisa lagi bereproduksi sebetulnya. Dan rahim Sarah itu sudah tertutup, sudah menopause. Dan dikatakan terhadap janji Allah, dia nggak ragu atau tidak menjadi bimbang. Bahkan imannya diperkuat. Beda dengan kita. Kita terima janji, tapi begitu kita ketemu dengan sebuah kenyataan di lapangan, kenyataan yang bertolak belakang dengan janji, iman kita lemah. Ya, kita jadi ragu sama firman. Kita jadi ragu sama janji. Tapi Abraham dikatakan ia tidak ragu karena ketidakpercayaan. Malah imannya diperkuat. Dengan penuh keyakinan dikatakan dia itu sadar bahwa Allah sanggup. Nah, kita seringkali berbeda. Nah, di ibadah pertama tadi, saya bagikan ada 3 poin yang menjadi rahasia dari Abraham. Kenapa ketika dia itu ketemu sama kenyataan yang gak sesuai dengan janji Allah, di momen-momen dia menanti janji Allah itu, justru imannya tambah diperkuat. Justru ya terhadap janji yang dia terima, dia gak ragu. Ada 3 poin, Anda perlu mendengarkannya. Nah, di ibadah kedua ini, saudara, seringkali kita ini menjadi mudah curiga ketika kita ini melihat bahwa jawaban doa kita nggak kunjung tiba, atau janji yang Tuhan sampaikan kepada kita itu bertolak belakang dengan kenyataan. Kita menjadi curiga apakah Tuhan itu jahat, apakah Tuhan itu pilih kasih, atau bahkan kita menuding Tuhan itu tidak adil. Bapak Ibu, kita sebelum kita terburu-buru menuding Tuhan, saudara, jangan-jangan alasan kenapa hari ini kita belum melihat penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita adalah karena Tuhan itu memandang kita belum siap. Katakan belum siap. Tuhan itu ingin kita bertumbuh di satu titik yang Tuhan itu inginkan, supaya kita itu bisa melihat penggenapan janji Tuhan. Nah, seringkali kita ini justru terbalik cara berpikirnya.
Kita menjadi mudah untuk menuding Tuhan, Tuhanlah yang bersalah. Tuhanlah yang menyebabkan ini tidak terjadi. Sementara kita ini menuding Tuhan, Tuhan kapan penggenapan janjimu? Tuhan kapan, mana yang namanya jawaban doa? Ternyata Tuhan di seberang sana, di tahtanya, Tuhan itu malah balik tanya. Loh, kamu pikir kamu yang menunggu aku? Yang sebetulnya adalah aku yang menunggumu. Kalau engkau ingin penggenapan janji Tuhan dalam hidupmu, bertumbuhlah. Kita seringkali kebalik. Pikirnya kita menunggu Tuhan, tapi dari pihak Tuhan, Tuhan itu menunggu kita untuk bertumbuh. Nah, itulah sebabnya di ibadah kedua ini, saya memberikan judul bertumbuh dalam segala hal. Katakan bertumbuh dalam segala hal. Yakobus 1 ayat 2-4. Mari kita lihat sama-sama Yakobus pasal yang pertama ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi apa saudara? Sempurna dan utuh, dan tak kekurangan apapun. Ternyata Tuhan itu seringkali menunggu kita ini menjadi sempurna dan utuh. Kata sempurna di sini itu dewasa atau mature. Makanya Tuhan itu berkata kepada kita, kalau kita ini menjumpai yang namanya kesulitan dalam hidup ini, atau pencobaan atau ujian dalam bentuk kesukaran, kesulitan, bisa jadi jawaban doa yang tidak kunjung tiba atau janji yang belum tergenapi. Pakailah itu menjadi sebuah kesempatan untuk Anda bersuka cita. Karena di dalam ujian terhadap iman kita itu, ketekunan kita ini bertumbuh. Katakan amin. Sehingga kalau ketekunan kita ini matang, kita ini dikatakan menjadi orang yang dewasa. Jadi saya itu curiga, ada janji-janji tertentu dalam kehidupan kita, itu belum tergenapi, itu bukan dari kesalahan Tuhan. Tapi bisa jadi kita ini belum bertumbuh ke titik yang Tuhan kehendaki. Kita ini belum siap sebetulnya. Makanya Tuhan itu di satu sisi, nah aku ingin berikan apa yang aku sudah janjikan. Tapi aku menunggumu bertumbuh sampai di titik itu. Karena di titik ini kamu belum bisa handle. Kamu belum cukup kuat untuk bisa masuk dalam penggenapan janji Tuhan. Bangsa Israel itu sebetulnya sama, saudara. Orang Israel itu mengeluh, kenapa lama di padang gurun? Mana tanah perjanjian yang dijanjikan? Mana janji Tuhan katanya kita dikasih tanah penuh susu dan madu. Tapi kenyataannya ini adalah tanah yang gersang di padang gurun. Mana? Kenapa orang Israel itu tidak segera nyampe? Bahkan ada sebuah generasinya Yosua dan Kaleb itu semua gagal masuk ke tanah perjanjian. Kenapa mereka gagal? Karena Tuhan memandang mereka belum siap masuk ke tanah perjanjian. Makanya yang bisa masuk itu generasi setelahnya. Dari generasinya Musa itu yang bisa masuk cuma 2, Yosua dan Kaleb. Sisanya mati di padang gurun. Ternyata itu adalah masa persiapan. Katakan amin. Jadi hari ini, kalau Anda sedang menunggu janji Allah, Tuhan itu punya rencana di depan sana. Saudara, jangan pasif ketika Anda menanti. Kalau itu belum kunjung tiba, Anda perlu hari ini memutuskan, aku mau bertumbuh. Katakan amin. Nah masalahnya, untuk bertumbuh, itu ternyata tidak otomatis. Bertumbuh itu tidak menyenangkan. Karena untuk bertumbuh Anda itu harus mau
pergi ke tempat-tempat yang Anda nggak mau pergi. Untuk bertumbuh Anda harus melalui hal-hal yang sebetulnya kita nggak mau lalui. Bahkan lebih tepatnya bertumbuh itu menyakitkan. Saudara, anak saya yang paling kecil, ya yang masih usia 6 tahun, itu beberapa kali, itu kerap kali mengeluh kakinya itu linu. Padahal nggak lagi lari-lari apa, dia bangun minta dipijitin kakinya linu. Saya ngomong sama dia, "Nak, kakimu linu itu persis seperti papa waktu kecil. Nggak apa-apa, itu linu bukan karena apa, itu linu karena kakimu waktu tidur itu tumbuh." Itu yang namanya growing pain. Tumbuh itu menyakitkan. Untuk tumbuh kita itu harus rela meninggalkan hal-hal tertentu. Ada amin. Nah itulah sebabnya saudara, hari ini kita harus memutuskan untuk terus bertumbuh. Sekalipun itu tidak mudah. Sekalipun itu menyakitkan. Ada amin saudara. Nah apa konsekuensinya Pastor Fuji? Kalau kita ini tidak bertumbuh. Satu hal yang pasti. Yang pertama, konsekuensi pertama adalah saudara tidak akan melihat penggenapan rencana Allah atau janji Allah dalam kehidupan Anda. Bapak Ibu, tahukah saudara Tuhan itu menciptakan kita untuk bertumbuh? Firman Tuhan dalam kitab Kejadian, setelah Tuhan memberkati mereka, Tuhan berkatnya itu apa? Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Bertumbuhlah. Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan kita. Kita ini diciptakan untuk menggenapi sebuah rencana. Itu namanya rencana Allah dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu bertumbuh. Karena kalau kita nggak bertumbuh, kita nggak akan masuk dalam rencana Allah. Kita nggak akan melihat penggenapan dalam rencana Allah dalam kehidupan kita. Kita harus memutuskan untuk terus bertumbuh. Bertumbuh dalam area apa saja. Bapak Ibu coba Anda cek. Ya, kalau Anda itu punya anak atau baby, ya Anda akan rutin bawa ke dokter. Biasanya akan diukur apa? Yang pertama diukur timbangannya. Ada timbangan yang di atas meja ditimbang. Terus akan diukur apa? Panjangnya. Lalu lingkar kepalanya, bahkan waktu masih di dalam kandungan itu juga semuanya diukur. Betul nggak? Dari mana kita bisa tahu bahwa anak kita itu sehat? Kalau dia tumbuh. Ada amin? Dari mana kita bisa tahu bahwa pernikahan kita sehat? Kalau kita bertumbuh. Dari mana kita bisa tahu keuangan kita sehat? Keuangan kita bertumbuh. Kalau nggak tumbuh, bisa jadi ada sesuatu yang salah atau ada sesuatu yang hilang. Entah pengelolaanmu salah, gaya hidupmu salah, sehingga selalu besar pasak daripada tiang, makanya keuangan Anda tidak pernah bertumbuh. Pasti ada something wrong. Kalau anak kita ini nggak bertumbuh, nggak tambah tinggi, lingkar kepalanya tetap. Kalau itu masa pertumbuhan ya. Kalau saya di sini sekarang ya sudah nggak bertumbuh lagi, saudara. Saya nggak tambah tinggi, lingkar kepala saya juga tetap. Kalau anak kita nggak tumbuh, bisa jadi ada sesuatu yang salah atau ada sesuatu yang hilang, saudara. Jadi pertumbuhan itu penting. Apa sih itu pertumbuhan? Katakan perubahan positif. Nah sekarang saya tanya, Anda bertumbuhlah. Daripada Anda pasif menantikan janji Tuhan malah curiga, fokus sama yang namanya pertumbuhan. Bertumbuhlah. Apakah Anda bertumbuh secara rohani? Coba cek, coba ukur, coba evaluasi. Apakah ada perubahan positif dalam kehidupan saudara? Dalam pernikahan juga sama, apakah pernikahan Anda bertumbuh? Apakah Anda sebagai suami bertumbuh? Sebagai istri bertumbuh? Dalam mendidik anak, sebagai orang tua, apakah kita sebagai orang tua bertumbuh? Saudara, anak saya nomor 1 dan 2 itu beranjak dalam waktu pandemi ini tiba-tiba berubah. Gitu ya, beranjak mulai remaja. Sempat kita awal kebingungan, karena apa? Handle anak remaja dengan handle anak kecil beda.
Kita sering kalau misalnya kumpul doa, kita itu gampang ngasih tahu. Ngomong begini. Sekarang anak remaja nggak gampang dikasih tahu begitu. Saudara, ternyata saya mesti bertumbuh. Gimana caranya ngambil hati? Ya kita berdua belajar, ada nasihat dari pemimpin. Oh, kalau kamu handle anak perempuan, itu gini, ajak belanja dulu. Ya, begitu belanja ini, dia seneng, lihat, ngomongnya banyak. Terbuka, disitulah kita masuk. Apapun yang kita katakan, jadi masuk. Oh ternyata gitu ya, handle anak perempuan ya. Ternyata nggak bisa asal ngomel, asal begini, firman Tuhan ngomong begini. Nggak bisa. Ternyata kita harus bertumbuh. Katakan amin. Nah sama anak cowok berbeda. Kalau anak cowok, ya kepengennya apa, makan apa, ajak dia makan. Sampai kenyang. Begitu kenyang, ngomongnya banyak. Oh ternyata handle anak remaja itu gak bisa main kasih tahu. Ternyata saya dengan istri juga bertumbuh di area apa namanya, orang tua. Satu kali saudara, ya anak saya puji, saya kan harus memuji, sering memuji. Saya puji gitu ya. Jawabannya cuman di teks itu, cuman oh. Ini gak ada responnya begini. Gitu ya, bawaannya udah mau kasih tahu. Ternyata saya coba untuk belajar sabar. Itu masuk kok ke dia. Memang kelihatannya jawabannya flat. Tapi itu masuk. Satu kali istri saya sewot. Istri saya itu panggil anak-anak, ini papa, mama, bila berberkat, kalian tak berkatin ini ya. Ada satu anak itu acu tak acu, seolah-olah gak mau, uangnya digeletakin gitu ya. Ini sewot kan, ini gimana? Ya saya cuma mandang, saya mikir-mikir ini kok mirip saya dulu waktu kecil. Saya ngomong sama istri saya, tenang, gak usah emosi dulu. Dia itu sebetulnya mau, cuman dia gak mau memperlihatkan aja. Nanti lihat ya, lihat nanti pasti dia akan tagih uangnya itu. Beneran saudara. Nah kalau kita sudah terlanjur emosi duluan, gawat. Apakah Anda bertumbuh sebagai orang tua? Saudara, sebagai pemimpin, simple. Kenapa kita ini tidak bisa melihat penggenapan? Jangan-jangan kita belum siap. Dan Tuhan itu ingin melatih kita, ingin mempersiapkan kita untuk menjadi kuat. Katakan menjadi kuat. Orang yang kuat itu bisa handle yang namanya kegagalan. Seringkali ada ujian namanya ujian kegagalan. Untuk mempersiapkan kita. Ada amin? Pernah gak Anda gagal? Bangun usaha gagal, coba bangun bisnis baru gagal. Saudara, di dalam kelompok sel juga sama. Ya, mungkin Anda coba untuk menumbuhkan kelompok sel mungkin gagal. Saudara, jangan buru-buru menuding Tuhan atau memukul diri. Saudara, pakai kesempatan untuk gagal itu. Lihat bahwa Tuhan itu melatih kita. Orang yang kuat itu bisa handle yang namanya kegagalan. Ada amin? Kenapa Tuhan itu belum bawa kita ke tanah perjanjian kita? Jangan-jangan kita belum siap sama yang namanya keberhasilan. Raja Usia satu kali di zaman Sakaria itu hidup. Dia itu mencari Tuhan. Setia kepada Tuhan. Tapi sayangnya di beberapa ayat berikutnya dikatakan ketika Usia itu menjadi kuat, dikatakan ia menjadi tinggi hati dan melakukan hal yang merusak. Jadi waktu dia menjadi kuat, waktu dia menjadi berhasil, dia menjadi tinggi hati. Ini ayatnya di 2 Tawarik, Anda bisa lihat nanti 2 Tawarik 26. Jadi Usia ini jadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia sama Tuhan. Oh berarti ini orang gak siap sama yang namanya keberhasilan. Kenapa Tuhan itu seringkali menunda Anda mengenapi penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan Anda? Bisa jadi kita masih belum siap dengan yang namanya keberhasilan.
Halo, amin. Apalagi, seringkali Tuhan itu bisa kadang ada ujian namanya ujian kekecewaan sama sakit hati. Kapan ya aku ini bisa dapat promosi jadi pemimpin atau jadi usahaku besar atau jadi pemimpin di sini, jadi pemimpin rohani. Seringkali Tuhan itu mempersiapkannya dengan cara apa? Dengan melalui ujian yang namanya ujian sakit hati atau kekecewaan. Ada orang itu on fire melayani Tuhan. Berapi-api, giat sekali. Tapi sekali dia ngalami kekecewaan, entah sama rekan pelayanan, langsung tawar hati. Berarti ini orang belum terlalu kuat. Enak gak, saudara, digosipin? Enak gak dikritik? Disalahpahami enak gak? Disalah mengerti enak gak? Dikecewakan orang enak gak? Gak enak. Tapi kalau Anda ingin menjadi pemimpin yang berhasil, sometimes seringkali Tuhan izinkan kita melalui. Supaya apa? Ketika kita menggenapi janjinya, kita menjadi orang yang siap untuk handle kekecewaan, ketidakpuasan, handle sakit hati. Halo, amin? Ada amin? Siapa mau revival? Siapa mau gereja ini jadi double? Siap-siap. Siap-siap sama ujian kekecewaan. Ada amin? Kalau saudara sekali dikecewakan, tawar hati, meninggalkan gereja, oh berarti gereja ini belum siap dibawa Tuhan gede. Lebih gede maksudnya. Ini udah gede sih. Saudara, oh berarti jemaatnya ini belum siap kalau Tuhan berkati lebih dengan kapasitas yang lebih besar. Sometimes Tuhan itu ingin mempersiapkan kita menjadi orang yang lebih kuat. Saudara, apalagi penundaan. Orang yang kuat itu bisa handle yang namanya penundaan. Kalau jawaban doa Anda nggak kunjung tiba gimana? Kalau janji Tuhan nggak kunjung jadi kenyataan, apa yang Anda lakukan? Saudara, Anda bisa handle nggak dengan yang namanya penundaan? Abraham itu pernah satu kali tidak sabar. Nggak sabar menunggu Tuhan. Akhirnya muncul yang namanya Ismail. Orang Israel pernah nggak sabar menunggu Musa turun dari gunung. Akibatnya apa? Orang Israel minta bikin patung anak lembu emas. Gawat. Ya, terus siapa lagi? Saul nggak sabar menunggu Samuel. Dia langsung perintahkan untuk mempersembahkan korban tanpa Samuel. Gawat. Saudara, ada momen-momen Tuhan itu suruh kita menanti atau menunggu. Ternyata itu adalah ujian yang namanya penundaan. Tujuannya apa? Mempersiapkan kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Katakan amin. Anda bisa handle dengan yang namanya godaan gak? Kemarin minggu lalu, saya diberkati sekali dengan khotbah Pastor Philip di Jakarta kemarin. Beliau menjelaskan mengenai godaan itu apa saja. Ada yang namanya, keinginan daging, keinginan mata, sama keangkuhan hidup. Apa sih keinginan daging itu? Pastor Philip menerjemahkan dengan kata ini, ingin mencoba. Ingin coba-coba. Dosa tertentu. Apa itu keinginan mata? Ingin punya. Betul nggak? Apa itu keangkuhan hidup? Ingin semua orang tahu atau ingin pamer. Pengen semua orang tahu. Nah itu ternyata godaan dalam hati kita. Selama Anda punya flesh and blood, saudara itu godaan. Saudara, nah orang yang kuat itu bisa handle yang namanya godaan. Amin. Nah sekarang saudara, bagaimana cara Tuhan membuat kita bertumbuh? Coba kita buka sama-sama ya di kitab Yohanes pasal yang ke-15. Anda masih bersama dengan saya, amin. Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes 15 ayat 1 dan 2. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang
tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya lebih banyak berbuah. Saudara, kalau Anda memperhatikan orang yang bercocok tanam, kalau ada sebuah pohon, ada rantingnya, yang pertama-tama dia akan cari, ranting mana yang tidak berbuah, itu akan dipotong. Dan kalau ada parasit atau ada benalu, itu akan dipotong. Katakan amin. Dan ada yang namanya, kalau dalam terjemahan bahasa Inggris itu, tree suckers. Itu letaknya ada di bagian akar. Bahayanya tree suckers ini, kalau dibiarkan, tree suckers ini akan menyedot sari-sari tapi nggak dilanjutkan ke atas. Dia tambah gede tapi bagian pohon utamanya tambah kering dan tidak menghasilkan buah. Nah, biasanya orang yang ahli dalam bercocok tanam itu akan memotong tree suckers itu dalam bagian akar. Ya, di bagian akar ada tree suckers, di bagian dahan itu kadang ada benalu, atau ada ranting yang namanya water sprouts. Ranting-ranting yang gak jelas. Itu biasanya tumbuh karena ada trauma, karena ada angin dan tumbuh ranting-ranting banyak. Nah, itu harus dipotong supaya apa? Pohon itu produktif. Ranting yang gak berbuah, benalu, parasit, atau tree suckers, itu harus dipotong. Katakan amin. Apa maksudnya? Ini adalah sesuatu dalam kehidupan kita yang menyedot kehidupan kita. Sesuatu yang menyedot kehidupan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang membuat kita ini menjadi mati dan kering. Apa bentuknya? Bisa jadi itu sebuah dosa. Sesuatu yang gak berkenan dalam kehidupan kita. Bisa jadi itu sebuah hubungan-hubungan yang salah. Itu bisa jadi sesuatu yang salah yang Tuhan mau kita tinggalkan atau lepaskan. Nah, sementara Tuhan itu ingin kita bertumbuh, kita menolak. Untuk dipotong itu menyakitkan seringkali. Daging kita teriak, no Tuhan, aku masih sayang sama dosa tertentu ini. Kita gak mau let go. Nah, akibatnya apa? Kita gak akan pernah melihat penggenapan janji Allah. Karena apa? Kita secara spirituali pun kita menjadi unproductive. Kita menjadi kering dan mati. Makanya fokus utama jangan kepada penggenapannya. Tapi bertumbuhlah, katakan amin. Nah, untuk bertumbuh, ada hal-hal tertentu itu memang harus dieliminasi, harus dipotong. Nah, masalahnya Anda menyerah enggak ketika itu mau dipotong? Atau Anda, no, jangan. Anda defense karena ini menyakitkan. Saudara, kita masih terlalu sayang sama hal-hal tertentu. Bapak Ibu. Lalu apa lagi? Coba kita lihat hal yang kedua. Apa yang dipotong? Saudara, tadi saya katakan ada ranting-ranting yang yang enggak guna. Ini bukan parasit. Ini bukan water sprout yang menyedot sari-sari itu. Tapi ini ada ranting-ranting yang banyak, yang kecil-kecil itu loh. Itu harus dibersihin. Kenapa? Karena ranting-ranting ini bisa menghalangi cahaya matahari. Ada hal tertentu, kalau itu dosa harus di-cut. Tapi ada hal-hal tertentu, saudara, itu mungkin bukan dosa, itu sesuatu yang baik. Tapi Tuhan itu ingin membentuk kita, supaya kita ini makin serupa sama Tuhan Yesus. Kalau dosa harus dipotong. Tapi ini ada sesuatu yang baik, yang Tuhan itu ingin bentuk kita. Contoh ya, saya mau tanya, bekerja itu dosa enggak? Enggak, harus kita kerja. Tapi berapa banyak dengan dalih kita bekerja, dengan dalih sibuk bekerja, kita bahkan tidak lagi punya waktu untuk Tuhan, tidak lagi punya waktu untuk CG, tidak lagi punya waktu untuk melayani. Gara-gara apa? Kerja. Kerja dosa enggak? Enggak. Nah, di titik ini Tuhan itu ingin membentuk kita. Seperti tanaman bonsai. Arah rantingnya itu dibentuk supaya apa? Supaya bisa menerima lebih banyak matahari, supaya dia bisa bertumbuh dan berbuah. Katakan amin.
Ada hal tertentu dalam hidup kita itu Tuhan itu ingin bentuk kita. Supaya kita bisa masuk dalam penggenapan rencananya. Katakan amin. Apalagi saudara, jadi kalau yang pertama itu dibersihin, dipotong. Yang kedua itu dibentuk. Yang ketiga itu dikuatkan. Katakan dikuatkan. Maksudnya dikuatkan gini. Orang yang bercocok tanam, ada sebuah ranting. Dikatakan ranting yang berbuah kata firman. Akan dibersihkan. Maksudnya dibersihkan itu bukan dibersih-bersih pakai kemoceng saudara. Dibersihkan di sini itu ada bagian yang perlu dipotong. Nah bagian apa yang dipotong? Ternyata begini. Ranting yang terus tambah panjang. Itu biasanya akan dipotong 60 cm atau 1 meter dari ujungnya. Loh sayang, kenapa kok dipotong? Begini, ternyata ranting kalau tambah panjang, ujungnya itu diameternya makin kecil. Makin meruncing seperti ujung pensil. Nah kalau makin meruncing, diameternya makin kecil, itu biasanya nggak tahan. Kalau ada buah muncul dari situ akan gampang jatuh ke tanah, padahal belum matang. Nah makanya dipotong 1 meter, dipotong 60 cm sampai 1 meter, supaya fokus ranting itu nggak tambah panjang, tapi tambah gemuk rantingnya. Semakin dia gemuk, diameternya tambah lebar, dia tambah kokoh. Sehingga kalau di musim berbuah kali ini dia bisa berbuah 100 buah, next di musim berbuah berikutnya, ranting itu mampu menahan 200 buah. Kalau dibiarkan gak dipotong, gak mungkin bisa tahan ranting itu menahan bobot 200 buah. Do you mudeng? Kenapa Tuhan gak belum menggenapi beberapa hal dalam kehidupan kita? Jangan-jangan kita belum terlalu kuat. Nah makanya Tuhan itu fokus untuk menguatkan Anda. Supaya next di musim berbuah, saudara bisa handle lebih banyak buah. Anda bisa masuk ke tingkat atau ke titik yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan Anda. Ada tepuk tangan bagi Tuhan. Sekarang dengan cepat, kita ini perlu bertumbuh di dalam area apa saja. Yang pertama, ini poinnya, catat baik-baik. Yang pertama, bertumbuhlah di area tanggung jawab pribadi. Katakan tanggung jawab pribadi. Kita semua setuju ya. Kalau kita punya anak nanti, jangan ajarkan anak kita untuk pokoknya cari orang kaya ya, menikah sama orang kaya. Jangan saudara. Tapi carilah orang yang bertanggung jawab. Ajar anak-anak Anda untuk cari orang yang bertanggung jawab. Katakan amin. Karena orang yang kaya, tapi kalau dia nggak tanggung jawab, dia bisa kehilangan segalanya loh. Tapi mungkin ada orang nggak punya apa-apa, atau belum punya apa-apa, tapi kalau dia bertanggung jawab, Tuhan akan percayakan banyak hal di depan. Makanya firman Tuhan ajarkan, ada orang yang dikasih 1 talenta, 2 talenta, sama 5 talenta. Yang 2 dan 5 menghasilkan buah. Coba lihat, apa pujian dari tuannya? Engkau adalah hamba yang baik. Engkau adalah hamba yang setia. Kenapa? Karena engkau setia dalam memikul tanggung jawab. Katakan amin. Makanya bertumbuhlah di area tanggung jawab. Jangan nuntut Tuhan, genapi. Mana janjimu? Saudara bertumbuh aja, fokus aja bertumbuh di area tanggung jawab pribadi. Secara rohani, bertumbuhlah. Saudara, Anda pernah tahu yang namanya Yudas Iskariot? Kenapa Yudas Iskariot itu pada ujungnya itu tersandung hidupnya? Harusnya Yudas itu akhirnya harusnya tidak begitu. Harusnya dia itu menjadi orang yang luar biasa dan akhir hidupnya bukan bunuh diri. Seharusnya. Kenapa? Yang pertama, dia itu dimentor, dibapai atau punya CGL, itu Yesus Kristus sendiri. Kurang apa coba? Yesus loh. Terus yang kedua, dia itu punya CG.
CG-nya itu mungkin CG yang perfect. Kenapa? Anggota CG-nya itu, teman-teman CG-nya itu adalah rasul-rasul, saudara. Dari semua murid Yesus, Yesus itu dari semuanya, murid Yesus itu enggak 12 loh. Yesus doa semalaman milih dari antara murid-muridnya, dipilih 12 menjadi murid utama yang akan diangkatnya jadi rasul. Nah, Yudas itu salah satunya di dalam lingkaran 12. Berarti semuanya jadi 12 ini, Yesus itu enggak asal pilih. Ini orang pasti orang-orang yang paling tidak luar biasa. Bibit bebet bobotnya, katakan amin. Loh, kok bisa ya Yudas Iskariot ujungnya kok gagal? Kebenarannya ini, mungkin di gereja ini Anda nggak langsung dibapai langsung oleh Pastor Philip Mantova. Mungkin Anda berada dalam CG yang tidak ideal. Waduh, mungkin Anda itu join dalam GMS itu karena Anda diberkati oleh program Saat Teduhnya Pastor Philip. Kalau Anda dengar pujiannya itu seperti suasana sorga. Gitu ya. Firman Tuhannya juga, waduh 3 poin sederhana. Pastor Philip ya. Memberkati Anda. Begitu Anda join CG, bukan suasana sorga yang terjadi. Kenapa? Lagunya kunci C, CGL-nya nyanyi kunci B. Dan yang lain juga falas semua. Ini bukan suasana sorga ini. Terus orang-orangnya juga mungkin gak ideal bagi Anda. Bukan rasul-rasul. Dengar baik-baik. Saudara pernah tahu yang namanya Samuel? Samuel itu dibapai oleh Imam Eli yang memandang loba dalam pelayanannya. Dia hidup dalam komunitas anak-anaknya Imam Eli itu dursila. Berbuat zina itu di dalam bait suci. Seharusnya Samuel ini menjadi orang yang juga sama. Menjadi orang bejat. Tapi Samuel beda. Dia tumbuh jadi nabi yang penuh integritas dan diurapi. Dari sini saya bisa tahu. Ya, Anda boleh berada dipimpin oleh orang biasa. Bukan langsung oleh gembala senior. Anda boleh berada CG yang tidak ideal. Tapi kalau Anda lakukan tanggung jawab pribadi, Anda akan bertumbuh. Katakan amin. Sebaliknya, Anda boleh langsung dimuridkan. Bahkan oleh Pastor Philip sekalipun. Anda berada dalam komunitas yang sempurna. Tapi kalau Anda nggak bertumbuh di area tanggung jawab pribadi, Anda akan kesandung seperti Yudas. Kenapa Yudas tersandung? 2 Petrus mengajarkan, saya nggak buka ayat ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan. Katakan sungguh-sungguh berusaha. Menambahkan kepada imanmu. Apa? Pengetahuan. Kebajikan. Penguasaan diri. Ketekunan. Kasih akan saudara-saudara. Dan kasih akan saudara-saudara yang lain. Katakan amin. Nah, menambahkan kepada iman kita, itu tanggung jawab siapa? Bukan pemimpin, itu tanggung jawab pribadi. Katakan amin. Kenapa Abraham itu, kenapa imannya diperkuat? Karena dia memelihara imannya. Itu tanggung jawab pribadi. Kenyataan berbeda dengan janji Tuhan. Justru imannya gak lemah, lalu meragukan Tuhan. Kenapa kok dia kuat? Dia lakukan tanggung jawab pribadi. Dia pelihara, dia kasih makan imannya. Dan itu gak bisa dilakukan oleh orang lain. Katakan amin. Jadi bertumbuhlah di area tanggung jawab pribadi. Bertumbuhlah secara rohani. Sementara Anda menantikan janji Allah. Bertumbuhlah. Bertumbuhlah di area tanggung jawab pribadi. Orang yang mengerjakan talentanya. 2 jadi 4, 5 jadi 10. Lihat pujian Tuhannya. Engkau setia memikul tanggung jawab. Sekarang aku berikan kepercayaan yang lebih besar. Penggenapan janji Allah itu bisa jadi sebuah kepercayaan lebih. Kenapa Anda tidak menggenapinya hari ini? Bisa jadi karena Anda belum bertumbuh di area tanggung jawab pribadi. Ada amin? Yang kedua, Anda perlu bertumbuh di mana? Di penguasaan diri. Katakan penguasaan diri. Amsal 16 itu berkata demikian.
Orang yang sabar itu lebih daripada pahlawan. Orang yang menguasai diri itu dikatakan apa? Lebih daripada orang yang merebut kota. Dengan kata lain, saudara, gampangannya gini loh. Orang Israel kalau mau menduduki tanah Kanaan itu butuh banyak pahlawan, butuh orang-orang yang butuh tentara untuk merebut kota. Katakan amin. Dan merebut kota atau menjadi pahlawan itu gak gampang. Tapi Alkitab ngomong orang yang sabar dan orang yang bertumbuh dalam penguasaan diri itu lebih daripada pahlawan yang merebut kota. Dengan kata lain, kalau Anda bertumbuh di area penguasaan diri, kita semua, saudara, saya percaya kita akan masuk dalam sebuah fase di mana Tuhan itu akan genapi berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Ada amin? Kalau Anda punya anak, saudara, Anda pasti akan kasih tahu, jangan cuma modal tampang cantik atau tampang ganteng, tapi kalau dia nggak bisa kendalikan diri di masa pacaran, sudah kemana-mana, sudah menyimpang kemana-mana ke hal-hal yang nggak berkenan, apa jaminannya nanti kalau dia menikah, dalam pernikahan, dia bisa jaga dirinya, atau dia bisa kuasai diri. Katakan amin. Yang terakhir, bertumbuh di area apa? Pengertian, katakan pengertian. Coba kita buka terakhir, ini ayat terakhir ya. Di Filipi pasal yang ketiga, ayat 15 sampai 16. Anda belajar sesuatu, amin? Karena itu marilah kita yang sempurna, kata sempurna itu yang dewasa maksudnya. Berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah kepadamu. Tetapi, baiklah tingkat pengertian, katakan tingkat pengertian, yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang kita tempuh. Jadi masing-masing kita itu ternyata punya level atau tingkat pengertian beda-beda. Saudara, ternyata level pengertian kita itu beda-beda. Dan Alkitab ngomong kalau orang yang dewasa hendaklah berpikir demikian. Berpikir demikian Anda mesti baca ayat-ayat sebelumnya. Ternyata Paulus itu lagi ngajar. Ngomong begini, apa yang dulu aku anggap keuntungan, aku anggap sampah. Aku berani lepaskan itu supaya aku bisa memperoleh Kristus. Karena Kristus lebih mulia daripada semuanya itu. Aku mengejarnya. Ya, aku berlari-lari kepada tujuan. Nah, ada orang-orang itu belum nyampe pikirannya ke sana. Tapi biarlah kalau Anda ingin menjadi dewasa, Anda harus punya pikiran yang sama. Gitu loh. Anda harus nyampe ke titik itu. Tapi di ayat terakhirnya Paulus ngomong gini, tapi gini loh. Baiklah, di titik pengertian yang sudah kita capai, kita lanjut aja. Gak apa-apa, kalau hari ini kamu belum nyampe pengertianmu ke situ, bertumbuh aja terus. Katakan amin. Bertumbuh saja terus, nanti kamu akan sampai. Saya pernah khotbah kalau nggak salah di sini. Ada orang yang berasumsi, berpandangan bahwa uang adalah segalanya. Memang ada orang-orang Kristen tertentu atau masih bayi rohani, mereka pengertiannya uang adalah segala-galanya. Memang kita ini hidup di zaman di mana seolah-olah segala-galanya butuh uang. Tapi tidak segalanya. Uang itu tidak segalanya. Katakan amin. Bahkan tidak segalanya butuh uang. Mau tahu buktinya? Saya pernah kok khotbah di sini. Coba tanya sama volunteer ini. Pakai uang enggak? Enggak. Berarti enggak segalanya butuh uang. Katakan amin. Tapi uang penting enggak? Penting, saya enggak deny. Kita butuh uang. Ya. Di Jakarta kalau Anda enggak bawa uang kecil, kalau Anda enggak bawa kartu tol, Anda enggak isi, Anda enggak bisa kemana-mana. Karena di Jakarta, mau nggak mau harus masuk tol. Dan sekali masuk itu bisa keluar ratusan ribu loh. Ya ada tol baru, kita coba tol baru, ternyata kita dirampok, ngelewatin tol barunya. Mahal banget, dalam tanda kutip. Saudara, nah tingkat pengertian kita harus bertumbuh. Di ibadat tadi pagi, saya katakan begini, sebelum Tuhan itu mengubah keadaan seseorang, Tuhan itu akan ubah pengertiannya terlebih dahulu. Sampai pengertian kita berubah, baru kita akan melihat keadaan kita berubah. Hari ini, kenapa banyak orang itu ketika hadapi masalah, banyak mengeluh, negatif, mencurigai Tuhan.
Karena pengertiannya masih gelap, belum dibuka. Makanya Alkitab katakan, kalau engkau ketemu kesulitan, anggaplah sebagai kebahagiaan. Berarti pengertiannya sudah diperbarui, pikirannya sudah diperbarui. Katakan amin. Apa tanda pengertian seseorang berubah ketika dia hadapi masalah, responnya berubah. Makanya sebelum Tuhan itu ubah keadaannya, dia ubah pengertiannya. Saudara, kalau Anda ingin lagi menanti janji Tuhan, perbarui pikiran Anda. Bertumbuhlah di dalam pengertian. Katakan amin. Jangan mudah menuding Tuhan. Amin. Tutup Alkitab kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, kau hadir. Roh Kudus, kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Roh Kudus, kau hadir. Roh Kudus, kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Sekali lagi, Roh Kudus, kau hadir. Roh Kudus, kau hadir di sini. Mengalir dalam pujian kami. Berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan. Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah
letakkan tangan kita di dada. Saudara, kita perlu bertumbuh dalam menanti janji Tuhan. Kalau kita nggak bertumbuh, kita mungkin akan kehilangan rencana Allah. Teruslah bertumbuh. Kalau kita nggak bertumbuh, kemampuan kita, kapasitas kita, kekuatan kita jadi terbatas. Tuhan memandang kita nggak siap untuk berkat besar dan penggenapan janjinya. Kalau kita nggak bertumbuh, bisa jadi ada banyak hal yang tertunda. Mulai hari ini, jangan fokus hanya kepada janjinya kapan itu tiba. Karena di sisi Tuhan Dia sedang menunggu kita. Bertumbuhlah dalam segala hal. Fokuslah untuk membangun hidup Anda. Mari angkat tangan, hamba berdoa, meteraikan firman-Mu. Tuhan Yesus, pulang dari tempat ini kami punya pikiran yang baru, pengertian yang baru. Kami mau bertumbuh, fokus kepada pertumbuhan tanggung jawab pribadi. Di dalam penguasaan diri. Dan di dalam pengertian kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita naikkan dengan lembut. Roh Kudus. Roh Kudus penuhi. Roh Yesus urapi. Jamahlah setiap hati kami. Mengalirlah sekarang. Mengalirlah sekarang. Mengalirlah sekarang. Mengalirlah